Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Marilah kita senantiasa bersolawat serta mengucapkan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya, juga dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah, mendengar berita yang akhir-akhir ini santer di media sosial tentang kekerasan dalam rumah tangga memang sangat membuat kita berpikir keras. Kok bisa orang yang saling mencintai sampai tega untuk menyakiti pasangannya? Namun tanpa kita sadari, dalam kehidupan keluarga, tidak jarang para suami melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah melanggar hak-hak istrinya. Oleh sebab itu, perlu sekali para suami mengetahui akan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan dosa yang tidak terampuni. Di antara dosa suami kepada istri, di antaranya adalah: yang pertama, tidak mengajarkan ilmu agama. Padahal sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk memelihara diri dan juga keluarga yang dipimpinnya dari perihnya azab kubur dan juga siksa neraka. Sebagaimana Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Yang kedua, tidak merasa cemburu. Sifat cemburu sebenarnya sangat diperlukan, yaitu sebagai bumbu-bumbu dalam cinta. Namun tentu saja hal seperti ini tidak diperbolehkan dilakukan secara berlebihan. 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seorang yang durhaka kepada 2 orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan ad-dayus. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ad-dayus atau dayus adalah seorang lelaki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarga atau istrinya. Yang ketiga, tidak memberikan nafkah. Banyak sekali contoh dalam kehidupan berumah tangga. Ada suami yang tidak malu untuk menelantarkan istrinya tanpa nafkah atau uang belanja sama sekali. Hal ini bisa dikategorikan sebagai dosa besar. Terkadang seorang istri sudah banyak mengorbankan dirinya, namun masih diperlakukan seperti binatang piaraan yang terabaikan dengan tidak diberi nafkah lahir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya.
Hadis riwayat Abu Dawud, Muslim, Ahmad, dan Tabrani. Yang keempat, membiarkan istri bekerja untuk menafkahi suami. Di zaman ini, banyak seorang istri yang memilih untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Namun hal ini tentu saja tidak bisa menjadi alasan bagi seorang suami untuk memberikan tanggung jawab menafkahi keluarga kepada istri. Terlebih lagi jika suami bermalas-malasan dan memilih bersantai membiarkan istrinya untuk bekerja. Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Tirmizi, dan Nasa'i. Yang kelima, memiliki perasaan benci kepada istri. Tentunya memiliki sifat benci kepada istri merupakan salah satu bentuk dosa suami terhadap istri. Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, enggan membantu istri dalam pekerjaan rumah. Beliau Rasulullah SAW membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, menyebarluaskan aib istri. Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarluaskan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, poligami tanpa mengindahkan syariat. Tidak ada larangan melakukan poligami, namun hal ini juga harus mengikuti syariat Islam. Jika dilakukan di luar syariat Islam, maka hal ini adalah merupakan dosa suami kepada istri. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Yang kesembilan, menyakiti istri secara fisik. Memukul atau juga menyakiti istri secara fisik merupakan bentuk perbuatan dosa seorang suami, sebab wanita merupakan kaum yang lemah dan harus dilindungi. Selain perbuatan menyakiti istri adalah dosa, memukul dan menyiksa secara fisik juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.